tadi tentang manajerial, itu tugas daripada kepala sekolah memimpin seluruh warga sekolah termasuk siswa, guru-guru, dan pegawai yang lainnya termasuk tata usaha. Yang kedua tentang tendik, tenaga pendidik, yaitu guru-guru. Pada masa sekarang ini, yaitu musim pandemi 19 atau COVID-19, seluruh siswa tidak dibenarkan untuk tatap muka di sekolah. Jadi peran pada guru bisa melakukan pembelajaran melalui daring dan luring. Apabila orang tua mampu memiliki handphone Android, bisa dilaksanakan daring dari gurunya kepada siswanya melalui Zoom meeting namanya. Apabila orang tua murid tidak mampu membeli HP yang Android, bisa dilakukan luring, luar jaringan, yaitu memberi tugas kepada siswa melalui pengumpulan soal-soal, kemudian mengembalikannya. Nah, selanjutnya tentang kewirausahaan, kita dituntut untuk, kalau kantin sekolah sudah ada. Yang kedua, tentang apotik hidup di sekolah kita ini. Ya, kita upayakan bagaimana supaya ternak tidak berkeliaran mengganggu pekarangan sekolah kita. Kita ada lahan untuk menanam buah-buah, sayur-sayuran, membuat apotik hidup, misalnya menanam jahe dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bisa kita upayakan apabila kita mengadakan kerjasama yang baik. Keberhasilan sekolah itu bukan di tangan kepala sekolah, tidak. Keberhasilan suatu sekolah adanya kerjasama antar kepala sekolah dengan guru, kemudian antar kepala sekolah dengan siswa dan pada orang tua murid. Nah, selanjutnya tentang kewirausahaan, tolonglah taman bunganya supaya yang sudah indah diperindah lagi, supaya kita mendapat nilai plus di kecamatan dan juga di kabupaten. Nah, kemudian tentang kehadiran tadi sudah, kewirausahaan juga sudah. Kemudian tentang tendik juga, masalah pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran di dalam kelas, setiap kita belajar harus menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran itu menyangkut alat-alat peraga ketika kita melaksanakan proses belajar mengajar. Enggak ubahnya seperti ketika kita melaksanakan mengikuti PPG, ya kita berusaha keras supaya kita menggunakan alat peraga. Jadi itulah yang kita tanamkan, yang waktu diklat PPG, itulah yang kita teruskan di sekolah. Pada masa sekarang ini, guru-guru harus bisa menggunakan IT. Nah, sebagian besar dari tenaga pengajar di sekolah kita ini ada juga yang sudah paham tentang penggunaan IT. Jadi bagi guru yang tidak bisa, yang tidak mampu menggunakan IT, boleh belajar dengan guru-guru yang sudah pandai, yang sudah mahir menggunakan IT. Itulah yang dinamakan tutor sebaya. Nah, apabila semua guru-guru tidak bisa menggunakan IT, barulah kita mendatangkan tenaga ahli, membuat siswa kita menjadi bertambah minatnya untuk belajar. Jadi pembelajaran itu tidak monoton,
karena di dalam pembelajaran yang menggunakan IT, yang menggunakan Infocus, di sana banyak sekali gambar-gambar yang dapat menarik minat anak-anak untuk mempelajari pelajarannya atau mengadakan proses belajarnya yang lebih baik, sehingga untuk belajar itu minat anak itu bertambah bersemangat mereka. Jadi bagi yang kurang paham menggunakan IT, ya bisalah belajar kepada guru-guru, atau boleh kita datangkan tenaga ahli. Saya rasa nggak perlu, karena ada sebagian seperti OPS kita, ya guru agama Kristen, sebagian lagi Bu Lelan, Bu Ratna sudah pandai menggunakan IT. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama bekerja sama untuk memajukan sekolah kita ini. Karena menurut saya sekolah kita ini mempunyai unggulan. Lulusan dari sekolah kita ini kebanyakan yang sudah berhasil. Di antaranya banyak siswa kita yang sudah duduk di pemerintahan, yang bekerja di pemerintahan. Jadi itulah yang kita harapkan, agar siswa kita menjadi orang yang berguna, orang yang berbakti pada bangsa dan negara kita. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nama saya Ratnawati Sirait, dari sekolah. Bagaimana kalau seandainya di antara guru-guru ada masalah tiba-tiba seperti minta izin tiba-tiba, apakah ada sanksinya begitu Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Ibu Ratna Sirait, yang pokoknya mengatakan bahwa apabila di antara guru-guru tiba-tiba ada keterlambatan atau ketidakhadiran pada jam belajar. Iya, baik. Itu yang bisa saya jawab. Ibu kasih informasi dengan kepala sekolah, kemudian Ibu selaku guru olahraga kesehatan, Ibu beritahu kepada guru kelasnya. Ketika Ibu tidak hadir pada jam olahraga, Ibu kasih tahu pada guru kelasnya agar anak didiknya tidak berkeliaran, bisa diimpal dengan guru kelasnya. Jadi itulah pertanyaan yang bisa saya sampaikan pada Ibu. Terima kasih. Satu lagi Pak, mau tanya kayak guru-guru inilah mau izin, kira-kira untuk pengizinannya itu untuk berapa hari gitu Pak? Maksudnya kita kan urusan keluarga gitu. Apa kira-kira 3 hari, apa 5 hari? Apa diberi kesanksian? Apa batasnya itu cuman 3 hari atau 2 hari? Jadi di sini Pak, saya mau minta penjelasan apa kira-kira izinnya itu berapa hari? Kalau yang sakit itu kan 3 hari, atau minta surat dokter dulu apa enggak, atau seminggu baru minta surat dokter gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih buat Bu Lelan, guru agama Islam. Pertanyaannya menyangkut tentang ketidakhadiran guru waktu mengajar di sekolah. Kalau di sekolah, dari pihak sekolah atau dari saya, izin itu 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari, mohon konfirmasi dengan Korwil, kemudian mohon konfirmasi dengan Dinas Kabupaten. Nah, kemudian
tentang guru yang sakit, itu tadi, kalau guru sakit 2 hari dari saya, 3 hari harus memiliki surat dokter. Boleh si guru itu istirahat dalam waktu sebulan, 2 bulan karena penyakit menahun. Jadi harus ada surat dari dokter. Surat dari dokter itu tidak dalam pembuatan surat, tidak boleh selama 1 bulan, tidak. Seminggu ganti surat, seminggu lagi minta surat dokter lagi sampai sembuh. Jadi saya tidak memaksakan guru. Kalau memang benar-benar sakit, maka dibuatlah surat dokternya. Sekian dan terima kasih.